Di antara bentuk ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah raga atau badan atau ibadah yang kelihatan, akan tetapi ada ibadah-ibadah yang jauh lebih agung daripadanya, seperti bentuk tawakal. Tawakal adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang hanya diberikan untuknya semata, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Siapa saja memberikan tawakal kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan tidak mengesahkan Allah. Apa contohnya tadi? Ada orang yang ada orang yang bertawakal kepada benda-benda terhina, benda-benda rendahan. Dan ini dilarang di dalam Islam. Ini dilarang dalam Islam. Orang muslim diperintahkan oleh Allah hanya bertawakal kepadanya, dan ini ibadah yang agung. Di akhir surah Hud, Allah berfirman, "Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal alaih." Dan milik Allah lah ke langit dan bumi. Kemudian kepada Allah akan kembali seluruh urusan. Kata Allah, "Fa'budhu wa tawakkal alaih." Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan tawakal kepadanya. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sighat takhsis atau mengkhususkan tawakal setelah datang bentuk ibadah, dan tawakal adalah ibadah. Namun Allah sebutkan kembali bentuk tawakal hanya kepada Allah, maka ini menunjukkan tawakal adalah ibadah yang agung. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau ada awak nak bertawakal, sebahagian saudara kita muslim bertawakal kepada benda selain Allah, makhluk selain Allah, ya, kepada selain Allah berupa makhluk, benda, apa-apa saja bentuknya, keris, maka mereka sudah terjatuh kepada mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Ada anak orang tua awak, kalau anak baru lahir, itu terkadang Pak dikasih semacam apa? Semacam gelang. Ada galang-galang kecil namanya. Ya. Biasanya lontinnya agak bulat saya bang, ujung ke ujung. Putih-putih agak apa? Warna timah. Itu banyak orang tua justru meyakini gelang itu bukan sebatas hiasan, namun ada keyakinan di sana. Apa tujuan gelang itu dipakai? Agar anak tidak terkena pelasi. Ini tidak benar. Atau ada dulu anak kecil yang justru tawakalkan kepada bawang putih. Dia pernah cari Pak? Anak kecil kalau baru lahir, atau dia pergi bawang putih di badannya, atau jonyo mau si palasi, mau si penyakit. Ini tidak benar. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan sesuatu sebab yang Allah tidak jelaskan itu sebagai sebab. Bawang putih itu guna ya Pak? Masak kan? Masak. Kini kalau pakai untuk anak baru lahir Pak, taruh di baju, pasang pakai samek supaya mengulang musik, mengusir palasi. Betul Pak. Lebat tu kerja tu. Tidak benar. Ini kekeliruan. Dan hendaklah ini kita tinggalkan. Tidak boleh seorang muslim kecuali bertawakal hanya kepada Allah. Kalau berobat buat lain hal Pak ya. Berobat dengan cara yang benar, apakah itu dengan cara yang disebutkan di dalam petunjuk Nabi yang disebut dengan Tibbun Nabawi, ataukah berobat dengan cara medis, dan ini dibolehkan. Kenapa? Karena ilmunya, penelitiannya terbukti secara ilmiah. Tetapi kalau kita menjadikan sebab yang Allah tidak jadikan sebagai sebab, maka di sini kita telah terjatuh kepada tawakal kepada yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ini banyak sekali Pak. Ada dahulu di zaman Nabi SAW, sebagaimana diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan." Nabi pernah mencalik seorang lelaki di mana di tangannya ada sebuah gelang. Gelang itu warnanya agak kuning keemas-emasan, tapi bukan emas. Laki-laki pakai galang Pak. Galangnya pun tak galang amir dong. Kalau galang amir laki-laki tak boleh pakai Pak. Tapi gelang yang warnanya agak kuning-kuningan. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada pemuda ini, kepada lelaki ini, "Ma hadha atau ma hadhi?" Gelang apa yang anda pakai ini? Apa jawaban lelaki ini Bapak Ibu? Dia mengatakan, "Hadhihi minal wahina." Ya Rasulullah, ini adalah gelang penangkal. Maka kata Nabi SAW, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna wa in mitta wa hiya alaik ma aflahta abada." Campakkan tu gelang. Kenapa gelang itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan? Gelang tak mampu menjaga kita Pak. Berapa banyak hari ini pemuda-pemuda kita, saudara-saudari kita umat Islam, mereka justru menjadikan gelang-gelang dan yang sebagai keyakinan tertentu.
pelaris, penjaga, obat anti sihir, anti pelasi. Bahkan ada untuk mendatang agar auranya lebih tampan, ya kan? Supaya nang-gadi-gadi melirik. Ini macam-macam. Nabi mengatakan SAW, tidak akan menambah kepadamu gelang itu kecuali kelemahan. Wa in mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Andaikan engkau wafat sementara keyakinan itu masih ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Tu cari Pak. Bara semangatnya Nabi, bara tingginya perhatian Nabi, menunjukkan Rasulullah SAW sangat sayang kepada umat. Apa bentuk sayang kepada umat, Pak? Nabi tidak membiarkan seorang lelaki memakai azimat yang justru diyakini sebagai penangkal.